guys, kembali lagi di Himas ITS Podcast edisi kali ini. Himas ITS Podcast yang kedua. Jadi ya kita mau ngomongin tentang pemilu ITS di akhir September ini. Di dalam udah ada dua capresnya, Mas Fajri sama Mas Pasca. Langsung aja kita ke dalam, ikutin terus Assalamualaikum, good morning. Kembali lagi di podcast Himas ITS. This is the second of this year. Jadi kita ngomongin tentang pemilu ITS 2014 nih yang diadain BEM ITS. Kita sekarang udah sama dua kandidatnya, capresnya. Mas, kenalan dulu dong Mas. Mas siapa? Ya, Mas Fajri. Saya Fajri ya, dari perkapalan. Dari teknik perkapalan. Satunya lagi Mas Pasca dari Pasca. Ya, dari teknik mesin ya. Kita langsung ngobrolin aja lah tentang sedikit tentang pemilu di ITS itu gimana. Jadi kan pemilu ITS itu ada kaitannya sama warganya kan ya. Jadi 3 tahun belakangan ini itu angka golputnya itu cukup gede itu di pemilu ITS. Jadi 2011 51%, 2012 66%, 54% terjadi di 2013 kemarin yang dimenangi Mas Muklis ya. Itu pendapat dari Mas Pasca dulu deh. Gimana Mas? Ya, kalau misalkan kita berbicara partisipasi pemilih ya, itu tidak terlepas dari peran BEM sendiri. BEM dengan beserta presidiumnya yang mantan Kahima ataupun Kahima yang bisa meningkatkan animo partisipasi warga. Juga jangan lupa nih, kita elemen panitianya kan KPU kan. Nah, KPU ini harus bisa meng-create bagaimana caranya ini pemilu itu rame dengan berbagai kampanye ataupun publikasi yang masif ke masa kampus. Kalau dari saya pribadi ini memang kurang maksimal dari yang terkait BEM, himpunan ataupun dari KPU sendiri ya. The same question buat Mas Fajri gimana? Ya, kalau saya nambahin ya dari Pasca ya. Ya, overall saya sepakat ya sama Pasca, semua perlu partisipasi. Cuma yang paling penting kalau menurut saya itu sikap kita menghadapi pemilu ini. Nah, ketika maksudnya seperti ini, ketika kita masih enggan untuk terlibat dalam pemilu, ya masih kita masih lama dan masih enggan untuk menyatakan sikap kita gitu ya. Itu kadang-kadang membuat orang lain juga berpengaruh. Jadi ketika misalkan ada seorang Kahima, mantan Kahima gitu ya, terus dia masih memikirkan atau bahkan malah nggak mau gitu partisipasi. Berarti semuanya harus harus sudah enjoy, pemilu itu harus sudah enjoy, nggak perlu berpikir macam-macam, wah ini ikut sini itu nggak perlu. Gitu. Terus ntar kan misalnya ya pilih jadi presiden di antara kedua calon ini itu ntar kabinetnya itu kan ya mungkin ada perbedaan dari kabinet sebelumnya itu di mananya gitu. Mas Fajri dulu deh. Ya namanya pasti beda ya. Namanya beda pasti. Mungkin di agenda atau prokernya itu ntar ada rencana nggak ntar dimasukin? Ya, saya kalau bicara proker pasti panjang ya. Jadi mungkin berikan bedanya. Ya bedanya kita banyak kementerian baru ya pasti. Oh iya. Karena memang kita ngelihatnya memang mungkin ada yang bilang gemuk, cuma kalau menurut kita pribadi hasil kajian kita selama itu tepat sasaran itu nggak masalah. Jadi memang kalau dari aku pribadi ada beberapa kementerian baru yang bakal muncul. Kalau dari Mas Pasca, Nah, kalau dari aku pribadi ini kan BEM kepengurusan ke depan nggak terlalu lama kan. Nanti aku bakal memangkas beberapa ataupun sebagian besar proker yang memang ini dirasa masih kurang misalnya. Nah, itu partisipasi pemilihnya dari tahun lalu kan banyak proker turunan tuh. Nah, ini aku bakal pangkas ketika itu memang nggak berguna bagi KM. Aku lebih banyak prokernya yang melibatkan partisipasi KM, misalkan mengkoordinasikan ataupun yang memang dibutuhkan oleh KM itu sendiri. kan kalau di kepengurusan sebelumnya itu kan antara BEM ITS terus sama Ormawa itu sering terjadi miskomunikasi lah ya. Nah itu mungkin pendapat dari mas-masnya ini di kepengurusan nantinya jika terpilih itu ntar mengatasi miskomunikasi itu gimana? Soalnya nggak enak banget kan miskomunikasi itu. Coba dari Mas Pasca ya. Kalau dari pribadi ya,
miskomunikasi itu ada karena kita sebagai pemilih menganggap diri kita itu eksklusif, merasa diri kita di atas himpunan. Nah, aku banyak nanti kedepannya prokernya itu yang banyak turun langsung ke himpunan ataupun langsung mensinergikan antar himpunannya. Jadi aku misalkan ada proker himpunan A, nanti kita benar rame-rame datang ke proker himpunan itu agar apa? Agar ada kedekatan ke mereka juga gitu loh. Mereka punya proker, kita hargai juga. Itu aku bakal seperti itu, keluarganya bakal tak bangun lebih bagus lagi. Dari ini Mas Fajri? Ya kalau aku pribadi untuk menghadapi itu, yang satu itu aku di kementerian barunya. Jadi kementerian barunya ada sebuah kementerian yang memang yang khusus untuk mengatasi miskomnya ini. Contohnya misalkan kementerian tapi hubungannya dibagi dua ya. Hubungannya itu ada yang khusus untuk menerima job-job dari alumni lah bahasa gitu ya. Iya. Sama hubungan yang khusus untuk memaknai ASC ini dalam 2 persepsi. Jadi persepsi pertama itu persepsi tentang ASC itu sebagai tantangan. Yang kedua itu sebagai opportunity atau kesempatan. Jadi pergerakan mahasiswa juga bisa menjadi go internasional. Nah, terus yang kedua yaitu kalau aku pribadi di misi itu aku mau biasain bahasa Inggris dalam BMITS sendiri. Dengan cara misalnya jadi segala administrasi, segala administrasi sama ketika pembukaan rapat, sambutan itu biasanya pakai bahasa. Kalau dari Mas Pasca? Kalau pribadi nih yang perlu kita perkuat mengenai ke ASC itu wawasan kita nih. Itu ASC itu apa sih? Banyak kan mahasiswa ITS mungkin nggak tahu. 2015 ada ASC itu nggak tahu. Makanya aku bakal mengkaji dulu itu apa ASC, terus bagaimana kita bersikap. Itu bakal kita kaji dulu nih lewat medsos kita ataupun Kementerian Sosial Politik kita. Lewat namanya proker Halo Himpunan yang mana kita akan langsung turun ke tiap himpunan kita ngaji nih. Mas-mas himpunan ini ASC itu kayak gini, tantangannya seperti ini. Sampai bisa apa sih menghadapi ASC ini? Nah, harapannya mereka tuh bisa bertindak menghadapi ASC ini ketika mereka udah tahu ASC itu apa. Terus yang kedua tuh bahasa yang perlu dipersiapkan. Karena nanti aku bakal berkoordinasi juga dengan pusat bahasa ITS, IO ataupun dengan FLS UKM bahasa Inggris untuk buat namanya free speaking class. Biar kita terlatih dulu nih. Bahasakan seminggu sekali lah kita buat, kita berbicara bahasa Inggris di forum biar nanti terbiasa udah keluarnya. Kita latih langkahnya. Ini terakhir nih, jika nanti tidak berkesempatan memimpin BEM ITS itu mau kontribusi apa buat ITS? Dari Mas Fajri? Ya aku fokus di membangun kajian maritim di FTK ya nanti kajian maritim dan lautan, maksudnya membangkitkan FTK sendiri dulu karena setahu aku pun FTK juga belum terlalu bagus gitu dengan posisi dia sebagai fakultas nomor 1 di bidang itu. Mas Pasca? Kalau pribadi kan aku ingin membantu BEM ke depannya kan mesti manfaat. Nanti mungkin yang pertama bakal tahu kan bakal bantu BEM juga nih dari luar atau dari dalam. Terus yang kedua aku bakal melanjutkan gerakan sosial ini, aku berbicara ini. Yang mana kita bakal fokus di gerakan sosial masyarakat, ekonomi mungkin dan mungkin sosial politik juga untuk mengkaji masalah-masalah sosial di kampus itu sendiri. Jadi itu ya kontribusinya. Iya, insyaallah. Oke, cukup sekian dari pendapat dari kedua pasangan kita. Jangan lupa nanti tanggal 5 dan 6 Oktober Berbudi agung dan cerdas menuju kesejahteraan bangsa dan umat manusia. Alma materku, kan ku turut bimbinganmu jadi itu tadi podcast dari Mas ITS yang kedua. Jadi buat kalian ya siap-siaplah memilih pasangan capres nomor 1 atau nomor 2. Sebelum memilih kalian bisa melihat elektabilitas kedua calon yang udah dihimpun oleh profesional statistik dari teman-teman PST di Himasta ITS di sini. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.